Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi anak-anak pada pembelajaran tema 3 subtema 3, yaitu tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Untuk menjaga kesehatan, kita membutuhkan vitamin yang beragam, sehingga tubuh kita menjadi lebih sehat dan kuat. Vitamin umumnya banyak terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Manfaat buah-buahan diantaranya 1. Sebagai sumber vitamin, 2. Sebagai sumber air dan gizi, 3. Untuk meningkatkan metabolisme tubuh, 4. Untuk mencegah penyakit tertentu, 5. Sebagai sumber antioksidan, 6. Sebagai obat luar, misalnya obat jerawat dan obat bisul dan lain-lain. Sekarang kita perhatikan gambar contoh buah pisang. Buah pisang sangat penting untuk pencernaan, yaitu 1. Untuk mencegah emah karena teksturnya lembut, 2. Untuk menetralisir iritasi bagian dalam perut, 3. Sebagai anti radang pada lambung dan usus, 4. Untuk menetralisir asam lambung. Pada buah pisang banyak mengandung vitamin B1, B6, vitamin A, vitamin C, zat besi, kalium, dan lain-lain. Kita lanjut pada pembelajaran keempat, yaitu pentingnya air bagi tubuh, karena 90% tubuh kita terdiri dari air, sehingga kita sangat memerlukan asupan air, terutama air putih. Akibat kekurangan asupan air putih akan berdampak bagi kesehatan kita. Di antaranya yaitu 1. Membuat sel otak menjadi tidak aktif, 2. Menurunkan konsentrasi, 3. Menyebabkan halusinasi, 4. Menyebabkan infeksi kandung kemih, 5. Menyebabkan kulit kusam, 6. Mengganggu fungsi ginjal. Tentu saja bukan hanya air yang menjadi faktor penyebab terganggunya fungsi organ tubuh. Faktor yang mempengaruhi fungsi organ tubuh dan sistem pencernaan manusia antara lain yaitu 1. Lingkungan harus bersih, 2. Harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat, 3. Makanan harus sehat, nutrisi gizi seimbang, 4. Olahraga dan tidur atau istirahat yang cukup. Adapun fungsi organ pencernaan pada manusia yaitu 1. Sebagai alat untuk menghancurkan makanan kasar menjadi lebih lembut sehingga dengan bantuan gigi, lidah, dan enzim sari makanan mudah diserap oleh darah ke dalam tubuh. Yang kedua, enzim pencernaan yaitu untuk mempermudah proses penyerapan sari makanan dalam usus halus untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, membuang sisa makanan yang tidak diperlukan berupa tinja untuk dikeluarkan melalui anus, karena sisa makanan tersebut menjadi racun jika tidak dikeluarkan. Selanjutnya pembelajaran ke-6 yaitu pentingnya asupan makanan sehat. Oleh karena itu, asupan makanan sehat yang bergizi dan seimbang adalah sangat penting untuk kesehatan sistem pencernaan. Sebab vitamin yang beragam mengandung zat yang berbeda yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, oleh sebab itu, coba kita perhatikan makanan 4 sehat 5 sempurna seperti pada gambar di layar ini. Selanjutnya, kita lihat gambar beberapa jenis vitamin, di antaranya yaitu vitamin yang larut dalam lemak, misalnya vitamin A, D, E, dan K. Kita mulai dengan memperhatikan gambar vitamin A. Contohnya yaitu wortel,
ubi jalar, apel, brokoli, dan lain-lain. Selanjutnya kita lihat juga gambar vitamin D. Vitamin D banyak terdapat pada kuning telur, jamur, ikan tuna, ikan salmon, minyak ikan kod, susu sapi, atau susu kedelai. Lalu kita lihat juga gambar vitamin E. Vitamin E banyak terdapat pada alpukat, sawo, kuaci, minyak biji gandum, minyak biji bunga matahari, almond, dan paprika hijau. Selanjutnya kita lihat gambar vitamin K. Vitamin K banyak terdapat pada kol, brokoli, buncis, alpukat, apel, anggur, kiwi, dan mentimun. Selanjutnya kita perhatikan juga gambar vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan vitamin C. Vitamin B contohnya yaitu terdapat pada ikan, daging ayam, gandum, alpukat, pisang, almond, dan kentang. Adapun vitamin C banyak terdapat pada jeruk, lemon, jambu biji, kiwi, pepaya, stroberi, jeruk nipis, dan lain-lain. Selanjutnya kita lihat dan perhatikan contoh gambar mineral. Mineral banyak terdapat pada sayuran hijau, misalnya brokoli, bayam, atau kangkung. Dan terdapat pada kacang-kacangan, misalnya kacang polong, kacang hijau, kedelai. Juga terdapat pada putih telur, susu lemak hewani, dan lemak nabati. Jadi, makanan yang sehat adalah makanan yang diolah dengan baik sesuai dengan prosedur. Di sini kita perhatikan gambar cara mengolah sayuran yang baik adalah sebagai berikut. 1. Sayuran dicuci bersih sebelum dimasak atau sebelum dikonsumsi. Yang kedua, sayuran dikukus atau direbus kurang dari 5 menit. Yang ketiga, masukkan sayuran tidak boleh terlalu lama supaya nutrisi tidak hilang. Selanjutnya, kita perhatikan gambar cara mengolah lauk pauk. Daging atau ikan. A. Bersihkan ikan atau daging segar. B. Masak hingga matang sehingga kuman berbahaya mati. C. Panaskan dengan suhu tinggi karena suhu tinggi tidak akan mengurangi kandungan nutrisi gizi. Selanjutnya kita lihat gambar cara mengolah buah-buahan. 1. Buah yang segar dicuci atau dibersihkan. 2. Buah dibuat jus. 3. Dibuat manisan. 4. Buah tidak boleh terkontaminasi atau tidak beracun sehingga vitaminnya tetap baik. Makanan yang sehat adalah 1. Makanan bergizi dan nutrisi seimbang. 2. Makanan bersih, tidak berbau, tidak berlendir, dan tidak berjamur. 3. Makanan tidak mengandung racun atau mikroba yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Adapun ciri makanan tidak sehat yaitu 1. Berbau, berlendir, berjamur. 2. Goreng-gorengan yang berlemak tinggi. 3. Makanan bergula yang kalorinya tinggi. 4. Makanan yang kenyal dan berwarna menyolok. 5. Makanan terbuka. 6. Makanan olahan yang diolah tidak sesuai prosedur. Selanjutnya, pola hidup tidak sehat sering mengganggu sistem pencernaan. Di antaranya yaitu 1. Tidak mencuci tangan sebelum makan. 2. Makan tidak teratur. 3. Minuman bersoda. 4.
makanan kue berkalori tinggi. 5. Jus buah dalam kemasan yang kadaluarsa. 6. Junk food atau makanan cepat saji, misalnya sosis, nugget, sarden, dan kornet. 7. Kurang tidur atau kurang istirahat yang cukup. 8. Tidak berolahraga. 9. Makanan terlalu pedas atau terlalu asam. 10. Makanan berlemak tinggi. Untuk menguatkan kompetisi pelajaran ini, Ibu akan memberi beberapa pertanyaan, yaitu 1. Sebutkan vitamin yang larut dalam lemak dan yang larut dalam air. Yang kedua, sebutkan makanan yang mengandung vitamin A, D, E, dan K. 3. Sebutkan makanan yang mengandung vitamin B dan C. 4. Bagaimana cara mengolah sayuran yang baik? 5. Bagaimana cara mengolah buah-buahan yang baik? 6. Bagaimana cara mengolah ikan atau daging yang benar? 7. Mengapa susu disebut penyempurna makanan? 8. Sebutkan jenis makanan yang mengandung mineral. Selamat bekerja, selamat belajar, dan terima kasih.